Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 53. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita langsung dibawa ke langit, tapi suara yang terdengar masih suara obrolan dari roh darah bumi dan juga Dewa Rulai. Dewa Rulai pun mengatakan, apakah teman yang menyakitimu ini terlalu etis? Roh darah bumi pun menjawabnya, benar. Kemudian Dewa Rulai berkata, tak kuduga, ternyata dirimu dan Taisang Lojun pernah berteman. Kemudian roh darah bumi kini berkata pada Dewa Rulai, dia adalah dewa atau iblis. Aku tidak tahu. Kemudian Dewa Rulai pun menjawabnya, jika Raja Kebajikan adalah dewa, maka dia adalah teman. Tapi jika dia adalah iblis, maka dia adalah musuh. Dan kini terlihatlah Raja Kebajikan mengangkat kipasnya ke langit. Dirinya pun kini menggunakan kertas mantra saktinya untuk membuat dinding kebajikan. Dinding-dinding kebajikan ini digunakan oleh Taisang Lojun untuk mengurung seseorang. Dan ternyata ini adalah cerita flashback antara pertarungan roh darah bumi dan juga Taisang Lojun. Pertarungan ini adalah pertarungan persahabatan pada waktu itu. Roh darah bumi yang sedang berlatih bertarung dengan Raja Kebajikan, dirinya pun kini berteriak, "Hei, dinding besimu itu hanyalah sebuah pasir dan debu tipis di mataku, Taisang Lojun." Dan kini roh darah bumi pun masih akan menyerang Taisang Lojun menggunakan tombak jiwa darah miliknya. Kemudian Taisang Lojun pun kini menahan serangan yang dilakukan oleh roh darah bumi menggunakan kipas miliknya. Roh darah bumi masih tidak ingin menyerah dan dia pun menggunakan tombak jiwa darahnya dan memutar-mutarkan untuk menghancurkan kipas dari Raja Kebajikan ini. Kemudian kipas dari Raja Kebajikan sudah hancur akibat putaran tombak yang dilakukan oleh roh darah bumi, dan kini ujung tombak jiwa darah milik roh darah bumi sudah berada tepat di depan muka dari Raja Kebajikan. Raja Kebajikan pun kini berteriak, "Aku belum kalah." Dan ternyata tombak itu kini tertahan oleh kekuatan rantai milik Raja Kebajikan. Karena jika tombak itu tidak tertahan oleh rantai, mungkin saat ini kepala dari Raja Kebajikan sudah tertusuk oleh tombak jiwa darah. Dan kini terlihatlah rantai milik Raja Kebajikan itu mengikat tombak jiwa darah dengan sangat kuat. Kemudian Raja Kebajikan pun kini menghindar sambil berkata, sangat menegangkan, benar-benar sangat menegangkan. Dan kini jidat dari Raja Kebajikan mengeluarkan darah akibat terserempet ujung tombak milik roh darah bumi. Raja Kebajikan pun kini berkata, bertarung 10 kali dan aku kalah 10 kali. Sepertinya kamu adalah lawan yang tidak akan pernah bisa aku kalahkan. Roh darah bumi sambil menghancurkan rantai milik Raja Kebajikan, dirinya pun kini berkata, kipas bulu angsa milikmu dapat menembus langit gelap milikku, dan bahkan mata ajaibku tidak bisa melihatnya. Di surga ini, selain guruku Dewa Tianda, kamu sudah menjadi orang yang terkuat, kata roh darah bumi pada Raja Kebajikan. Lalu Raja Kebajikan pun kini menjawabnya, di antara 3 dewa kuno yang memiliki kekuatan tempur terkuat adalah Yuanshi Tianshun. Kemudian roh darah bumi pun kini menjawabnya, Yuanshi Tianshun dia terlalu kuat. Aku takut suatu hari nanti dia akan menghancurkan kedamaian di seluruh 3000 dunia. Lalu Raja Kebajikan pun menjawabnya, aku tahu. Maka dari itu, hari ini aku terus berlatih denganmu agar aku berharap bisa lebih kuat. Kemudian Raja Kebajikan kini menatap ke arah roh darah bumi dengan tatapan yang sinis. Lalu Raja Kebajikan pun berkata dengan lirih, aku tidak berbicara jujur padamu, karena yang kulakukan saat ini hanyalah untuk memastikan bahwa kamu
memiliki kekuatan untuk mempertahankan 3000 dunia. Roh darah bumi pada saat itu berlatih dengan Taisong Lojun. Dirinya pun menggunakan tombak jiwa darah. Dan kemudian roh darah bumi menggunakan kekuatan darah sebagai alat tunggangannya. Dan kini roh darah bumi di atas alat tunggangannya itu dirinya berkata, "Jika kau tidak bertarung, bagaimana pihak lain tahu bahwa kau memiliki kekuatan yang terkuat?" Taisong Lojun pun menatap tajam ke arah roh darah bumi. Kemudian roh darah bumi dengan menggunakan kekuatannya, dirinya pun kini menyatukan kedua tangan dan dia berkata, "Kebenaran tidak bisa dikatakan dengan jelas, itu hanya berguna bagi dunia untuk mengikuti jalanmu." Dan pada saat itu, roh darah bumi tidak segan-segan menggunakan kekuatan besarnya untuk bertarung dengan Taisong Lojun ini. Begitu juga dengan Taisong Lojun, dirinya kini menggunakan kekuatan kipas untuk menahan serangan dari roh darah bumi. Mendapat serangan kuat dari roh darah bumi, Taisong Lojun kini menjadi melongo dan dirinya berkata, "Kekuatan ini luar biasa." Dan kini terlihatlah benturan kekuatan dari roh darah bumi serta Taisong Lojun menimbulkan sebuah ledakan besar di langit. Taisong Lojun pun kini akhirnya terkapar oleh serangan dari roh darah bumi. Kemudian Taisong Lojun kini berkata, "Setiap kali aku bersaing dengan roh darah bumi, aku bisa merasakan kekuatannya semakin naik dan dia selalu memiliki kekuatan baru. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan potensi yang dia miliki. Jika dirinya diberi waktu terlalu lama, maka suatu saat nanti kekuatan roh darah bumi ini bahkan bisa melebihi kekuatan Dewa Tianda," kata Taisong Lojun. Kemudian cerita berpindah 2000 tahun kemudian. Pada saat itu di lautan sedang ada ombak yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja ombak itu pun kini terpecah dan ada cahaya merah yang muncul pada ombak itu. Ternyata penyebab terpecahnya ombak itu adalah pertarungan yang dilakukan oleh roh darah bumi dan juga Taisong Lojun. Pada saat ini roh darah bumi pun sudah menjadi orang dewasa. Taisong Lojun kini melihat kekuatan dari roh darah bumi yang sudah meningkat pesat. Dirinya pun menjadi kewalahan dalam menghadapi kekuatan dari roh darah bumi ini. Tapi roh darah bumi juga tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan maksimalnya untuk melawan Taisong Lojun, karena Taisong Lojun termasuk 3 dewa besar. Kali ini penyerangan yang dilakukan roh darah bumi pada Taisong Lojun adalah karena kekecewaan roh darah bumi pada Taisong Lojun ini. Taisong Lojun yang kini diserang oleh roh darah bumi, dirinya pun langsung berkata, "Hei, aku baru saja melihatmu tiba di surga dan kau sudah menjadi dewa yang hebat. Tapi kenapa kamu sekarang marah? Apa yang terjadi padamu?" Sambil terus akan menyerang Taisong Lojun, kini roh darah bumi berkata, "Aku tidak menyangka bahwa di antara para dewa ada seorang dewa yang memiliki wajah yang munafik." Mendengar kata-kata dari roh darah bumi, kini Taisong Lojun menjadi terkejut dan dia pun langsung berkata, "Bagaimana mungkin ada dewa yang munafik?" Dan dengan tatapan tajamnya, kini roh darah bumi melihat ke arah Taisong Lojun dan dia kini berkata, "Aku memanglah seorang iblis, tapi iblis ini melakukan segalanya untuk surga. Aku membunuh adalah untuk menghentikan pembunuhan dan mengembalikan tatanan reinkarnasi ke jalur yang benar. Apakah ini merupakan perilaku gila?" Kemudian Taisong Lojun kini menjawab perkataan dari roh darah bumi, "Apakah dirimu menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan dunia dan membuat Dewa Tianda yang agung kini marah?" Roh darah bumi pun diam saja tidak menjawab perkataan dari Taisong Lojun. Taisong Lojun pun kini memegang pundak dari roh darah bumi. Dan Taisong Lojun kini berkata, "Bahkan kehancuranmu hanya untuk berharap semuanya akan terlahir kembali. Aku adalah dewa kebijaksanaan dan aku adalah dewa yang paling mengerti dirimu." Roh darah bumi pun langsung melirik ke arah Raja Kebajikan. Kemudian roh darah bumi kini berkata, "Di 3 alam, surga, bumi, dan manusia, tampaknya dirimulah yang paling mengerti diriku." Dan Raja Kebajikan kini berkata pada roh darah bumi, "Tentu saja aku yang paling mengerti dirimu. Jika aku jadi dirimu, pasti aku juga akan melakukan hal ini." Kata-kata dari Raja Kebajikan itu kini membuat roh darah bumi menjadi terkejut. Lalu Raja Kebajikan pun kini berkata lagi, "Pengorbanan kecil hari ini sepadan dengan kedamaian yang lebih besar
pada hari esok. Tapi dirimu ini bertentangan dengan gagasan dari Dewa Agung. Aku khawatir pada suatu saat nanti akan terjadi hal yang tidak menyenangkan antara guru dan murid. Rodara Bumi pun hanya melirik ke arah Raja Kebajikan dan dia tidak berkata satupun. Dan kini keluarlah petir yang besar dari langit. Kemudian Rodara Bumi pun menatap ke arah petir itu, lalu dirinya berkata, "Aku berjanji, aku akan melakukan segalanya dengan caraku sendiri. Dan siapapun yang akan menghentikanku, meskipun itu guruku, dia adalah musuhku." Raja Kebajikan pun langsung melirik ke arah Rodara Bumi dan dia kini berkata, "Bagaimanapun juga, guru dan murid yang akan bermusuhan itu bukanlah hal yang baik. Jadi, biarkanlah aku menemukan kesempatan untuk memberikan penjelasan pada para dewa yang lain." Rodara Bumi pun melirik ke arah Raja Kebajikan dan dirinya kini berkata, "Pemikiran Guru Tianda itu bertele-tele. Aku khawatir dia malah akan menyalahkan dirimu." Dan Raja Kebajikan pun kini menjawabnya, "Satu-satunya kesulitan di zaman ini adalah kematian. Jika aku dapat membuat Dewa Tianda memahami apa yang kau pikirkan, bahkan jika aku kehilangan nyawa, aku tidak akan takut," kata Raja Kebajikan dengan sangat meyakinkan pada roh darah bumi. Raja Kebajikan pun kini mengangkat tangannya dan dirinya pun kini berteriak, "Dalam analisaku yang terakhir, jika kamu dan Dewa Tianda bermusuhan, karena hal ini, itu pasti akan menjadi bencana terbesar untuk surga dan juga bumi. Dan demi kesejahteraan semua makhluk di 3 alam, aku tidak akan pernah menginginkan hal ini terjadi." Dan pada saat ini, di surga 33, roh darah bumi terlihat sedang terbang untuk menemui seseorang. Ini adalah 1 hari sebelum perang besar antara 3 dewa kuno dan juga Dewa Tianda melawan roh darah bumi. Roh darah bumi ke tempat ini adalah untuk menemui Raja Kebajikan. Setelah sampai di tempat Raja Kebajikan, kini roh darah bumi berkata, "Besok kalian bertiga akan bergabung dengan guruku untuk bertarung melawanku. Tetapi kamu menginginkan bertemu denganku pada malam pertempuran. Apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu perjuangkan?" Setelah berkata seperti itu, kini roh darah bumi pun menjadi terkejut. Karena saat ini, Raja Kebajikan terlihat sangat kesakitan dan dia memegangi dadanya. Raja Kebajikan pun langsung berkata pada roh darah bumi, "Tidak ada, aku hanya ingin tahu, pada saat ini, apakah kau tahu bahwa dirimu itu adalah temanku?" Setelah berkata seperti itu, kini Raja Kebajikan pun menjadi muntah darah. Hal ini membuat roh darah bumi menjadi panik. Kemudian roh darah bumi pun berlari mendekati Raja Kebajikan dan dirinya pun langsung berkata, "Ada apa denganmu? Siapa yang telah menyakitimu?" Dan kini terlihatlah sebuah telapak tangan berada di dada dari Raja Kebajikan. Roh darah bumi pun kini langsung berkata, "Apakah surga yang telah membuatmu seperti ini?" Raja Kebajikan pun kini menjawabnya, "Aku memberitahu pada Dewa Tianda dan aku harap dia bisa menghentikan pertarungan besok. Tapi sayang sekali, telapak tangan ini adalah jawabannya." Dan kini roh darah bumi yang mendengar perkataan dari Raja Kebajikan, dirinya pun langsung berkata, "Aku pikir aku memang memandang guruku itu terlalu rumit dan bertele-tele, tapi aku tidak menyangka dia begitu kejam. Jika pukulan telapak tangan ini menyebar ke seluruh tubuhmu, aku tidak peduli siapa itu, dia akan aku ubah menjadi debu dan menghilang dari kehidupan ini karena telah menyakiti dirimu." Kemudian Raja Kebajikan kini berkata, "Kamu jangan menyalahkan gurumu, karena sebenarnya aku memang pantas mendapat pukulan ini. Pukulan telapak tangan ini benar-benar banyak membantuku dan telah membuatku sadar." Kemudian roh darah bumi berkata, "Apa? Telapak tangan ini hampir saja membunuhmu. Kenapa kau bisa berkata bahwa telapak tangan itu membantumu?" Dan kini terlihatlah Raja Kebajikan kembali memuntahkan darah yang sangat banyak. Setelah memuntahkan darah itu, kemudian Raja Kebajikan pun berkata, "Aku tidak ingin ikut dalam pertempuran pertama besok, karena pukulan dari Dewa Tianda yang sangat keras ini
maka aku akan mempunyai alasan untuk menghindari pertempuran itu. Roh darah bumi pun langsung mengatakan, ternyata begitu. Lalu kenapa kau mengatakan bahwa hal ini kau juga membantuku? Sambil tersenyum, Raja Kebajikan berkata, karena tanpa diriku dalam pertempuran itu, maka dirimu memiliki peluang untuk menang yang lebih jauh. Dan kini, roh darah bumi pun menjawab perkataan dari Raja Kebajikan. Tianda percaya bahwa pertempuran besok akan menjadi pertempuran antara dewa dan iblis. Apakah kau tidak menganggapku iblis yang ada di surga? Kenapa kau tidak ingin bertarung? Raja Kebajikan pun kini tersenyum dan dirinya berkata pada roh darah bumi, jika kamu ada di posisiku, apakah kamu akan bertarung melawan temanmu sendiri? Mendengar kata-kata itu, kini roh darah bumi menjawabnya, tidak, aku tidak akan pernah menyakiti teman-temanku. Tapi jika kamu tidak membunuhku, maka dirimu akan dicap sebagai iblis di surga ini, dan mereka juga pasti akan menghancurkan dirimu. Raja Kebajikan pun kini menjawabnya, kebajikan itu selalu menempel pada diriku sepanjang waktu. Aku meyakini entah itu dewa atau juga iblis, mereka tidak layak untuk dibunuh. Apalagi jika itu adalah seorang teman, maka hal itu benar-benar tidak layak untuk dibunuh. Jika dirimu memperlakukanku sebagai teman, maka kamu akan mengerti yang aku pikirkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada kisah masa lalu roh darah bumi dan juga Raja Kebajikan? Penasaran gak? Kalau penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.